Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Ramadini Saputri. Tentunya dengan membahas materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi perbankan. Nah, pada video kali ini aku akan membahas materi yang berjudul laporan keuangan bank. Di mana untuk pokok pembahasannya yang pertama ada pengertian dari laporan keuangan bank itu, yang kedua ada keterbatasan dari laporan keuangan, yang ketiga ada jenis laporan keuangan bank, yang keempat ada komponen laporan keuangan bank, dan yang terakhir yaitu aspek transparansi dengan kelompok usaha. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan bank itu? Nah, laporan keuangan bank merupakan sebuah laporan keuangan yang tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak kepentingan kinerja keuangan bank. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya dilakukan selama 1 tahun periode yang sudah ditentukan. Di mana untuk tujuan dari laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan. Nah, dalam membuat keputusan finansial nanti. Selanjutnya yaitu keterbatasan dari laporan keuangan bank. Nah, setiap laporan keuangan bank pastinya bersifat historis, di mana bersifat historis ini merupakan kejadian yang telah lewat. Nah, oleh karena itu, laporan keuangan ini dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi. Yang kedua yaitu laporan keuangan bank bersifat umum. Nah, bersifat umum di sini bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak. Selanjutnya yang ketiga ada bersifat konservatif. Nah, dalam menghadapi ketidakpastian dan lazimnya, dipilih alternatif yang menghasilkan atau menambah laba bersih. Selanjutnya yaitu ada jenis laporan keuangan bank. Dilihat berdasarkan waktunya, jenis laporan keuangan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada laporan keuangan bulanan, di mana dengan adanya laporan keuangan bulanan ini disiapkan selama setahun dan pencatatannya dilakukan setiap akhir bulan. Nah, untuk laporan keuangan bulanan ini juga merupakan kebijakan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang bank hingga perwakilan dari bank. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada laporan keuangan triwulan. Seperti namanya sendiri, laporan keuangan ini dipersiapkan setiap 3 bulan dalam setahun. Misalnya nih, dalam setahun dipersiapkan setiap 3 bulan seperti Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, selanjutnya yang terakhir ada laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan ini dipersiapkan setiap tahun, di mana laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Dengan begitu, laporan ini akan memberikan gambaran kepada nasabah maupun publik mengenai kinerja serta performa dari bank tersebut selama setahun. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan bank. Nah, agar kita dapat lebih memahami dan mengetahui penyajian dari laporan keuangan bank secara rinci dan juga detail, tentunya ada beberapa komponen dari laporan keuangan bank ini. Yang pertama ada laporan neraca bank, di mana laporan neraca bank ini memberikan gambaran tentang harta, hutang,
dan modal bank serta memperlihatkan gambaran tentang posisi keuangan suatu bank pada periode tertentu. Nah, untuk komponen laporan neraca bank ini bisa kita lihat melalui website-website pada bank-bank tersebut. Misalnya, contohnya Bank BNI ataupun Bank Mandiri yang meliputi unsur-unsur seperti giro, kredit, pos deposito, penempatan Bank Indonesia, surat berharga dan obligasi, penyisihan, penghapusan aktiva, dan lain sebagainya. Yang kedua ada laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank ini menggambarkan pendapatan dan biaya operasional maupun non-operasional bank, serta keuntungan bersih dalam periode tertentu. Secara bentuknya, laporan laba rugi ini disajikan secara multiple step maupun berjenjang. Selain itu, perhitungan dari pendapatan bunga bersih dapat dihitung melalui pendapatan bunga dan biaya bunga. Selanjutnya yang ketiga ada laporan keuangan komitmen dan kontingensi. Nah, komponen laporan ini akan disebut sebagai rekening administratif yang dapat disajikan secara terpisah antara laporan komitmen ataupun laporan kontingensi. Selain itu, dalam mempermudah pencarian transaksi off balance, hingga posisinya laporan ini akan memberikan secara rinci berdasarkan tagihan serta kewajiban secara berurut. Bahkan, laporan ini memberikan pengaruh terhadap laporan neraca dan laporan laba rugi bank, sehingga masyarakat bisa mengetahui para pengurus bank dan juga sejauh mana integritas pengurus dan pemilik bank tersebut. Untuk sistematika laporan neraca bank bisa dilihat di slide PowerPoint. Di sebelah kiri ada akun atau pos aktiva dan di sebelah kanan ada akun atau pos-pos dari pasiva. Untuk aktiva terdiri dari pos atau akun kas, penempatan pada Bank Indonesia seperti yang saya jelaskan sebelumnya, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, dan lain sebagainya. Untuk akun pasiva itu terdiri dari giro, kewajiban segera lainnya, tabungan, simpanan berjangka, dan lain sebagainya. Seperti ini ada PPAP juga, ada surat berharga yang dibeli dengan janji dijual. Selanjutnya, yaitu sistematika dari laporan laba rugi, di mana untuk pos-pos atau akun-akun yang masuk dalam laporan laba rugi ini, yang pertama ada pendapatan dan beban operasional lainnya yang terdiri dari pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasional lainnya, selanjutnya beban operasional lainnya, seperti yang ada pada slide PPT. Selanjutnya juga ada pendapatan non-operasional dan beban non-operasional. Ada laba, didapatkanlah laba, selanjutnya dikurangi dengan pajak, sehingga nanti akan dapat laba ataupun rugi pada tahun berjalan. Selanjutnya ada sistematika dari laporan komitmen dan kontingensi. Di mana yang di sini ada sistematika dari laporan komitmen suatu bank yang terdiri dari tagihan di sebelah kanan dan kewajiban di sebelah kiri. Untuk tagihan itu terdiri dari fasilitas pinjaman yang diterima, penjualan spot valuta asing, dan penjualan forward dari falas. Untuk kewajibannya terdiri dari fasilitas kredit yang diberikan, selanjutnya irrecoverable letter of card, kemudian wesel berjangka, pembelian spot falas, dan pembelian forward falas. Untuk laporan komitmen ini dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi bank. Serta laporan arus kas nantinya. Laporan ini akan merinci seluruh kewajiban maupun tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Nah, melalui laporan ini dapat diketahui apakah bank pelopor memiliki suatu kewajiban ataupun tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Selanjutnya ini adalah
Sistematika dari laporan kontingensi dapat dilihat seperti slide yang ada di PPT, mana pos-pos atau akunnya terdiri dari garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian jalan, kewajibannya, garansi yang diberikan, dan recoverable dari letter of card yang masih ada. Nah, laporan kontingensi ini merupakan laporan yang dibuat oleh bank konvensional yang akan menjabarkan posisi kontingensi bank pelapor, apakah terjadi short position atau posisi jual maupun long position atau posisi beli nantinya. Selanjutnya ini merupakan sistematika laporan komitmen dan kontingensi bank konvensional, gabungan dari laporan komitmen dan kontingensi sebelumnya, di mana untuk pos-pos atau akun-akunnya terdiri dari tagihan dan kewajiban komitmen, dan juga tagihan dan kewajiban kontingensi. Selanjutnya akun-akun lainnya yang masuk kepada laporan komitmen dan kontingensi. Terakhir, yaitu aspek transparansi dengan kelompok usaha. Sebagai tujuan diadakan transparansi laporan keuangan bank ini, maka suatu bank wajib memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pada kelompok usaha yang meliputi yang pertama yaitu struktur usaha pemilik usaha bank. Nah, dengan adanya struktur kelompok usaha bank ini akan diberikan susunan pemilik terakhir atau ultimate stakeholder, kemudian struktur kepengurusan pemegang saham yang juga bertanggung jawab dengan pemegang saham lainnya. Untuk pemegang saham yang bertindak sebagai nama pemegang saham lain, yaitu pemegang saham perorangan. Nah, bahkan perusahaan ataupun badan hukum memiliki tujuan bersama seperti mengendalikan bank sesuai dengan perjanjian. Yang kedua ada transaksi dengan pihak memiliki hubungan istimewa. Adapun beberapa transaksi yang dimiliki oleh pihak hubungan istimewa, yaitu yang pertama informasi transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang disajikan baik yang dilakukan bank maupun yang dilakukan oleh setiap perusahaan atau badan hukum di dalam kelompok usaha bank yang bergerak di bidang keuangan. Kemudian pihak-pihak yang mempunyai istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk jenis transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa ini, antara lain yang pertama ada kepemilikan silang, yang kedua ada transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain, kemudian ada pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha, kemudian penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha, kemudian ada eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, maupun dalam bentuk garansi. Kemudian ada pembelian ataupun penjualan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha. Kemudian ada pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan atau badan hukum yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank. Mungkin cukup sekian materi kita tentang laporan keuangan bank. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan karena di sini aku masih belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.